Pernah kepikiran nggak gimana ya caranya ngajarin anak-anak konsep coding, tapi bahkan sebelum mereka lihat satu baris kode pun? Nah, hari ini kita bakal ngebahas dunia yang seru banget ini. Dunia di mana kita ngebangun fondasi berpikir logis lewat main, bukan lewat layar. Nah, ini nih pertanyaan yang pasti sering banget muncul di kepala para orang tua. Aduh, ngajarin anak coding, jangan-jangan cuma nambahin screen time lagi. Jujur, ini kekhawatiran yang wajar banget kan di zaman sekarang? Eits, tunggu dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, perkenalan ke dunia coding itu bisa dimulai dengan kegiatan yang super seru, kreatif, dan yang paling penting, sama sekali nggak pakai layar. Sama sekali. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, selamat datang di dunia coding unplugged. Apaan tuh? Gampangnya, ini adalah pendekatan di mana kita nggak fokus sama alatnya, yaitu komputer. Tapi kita fokus ke otaknya, ke esensinya, yaitu logika dan cara berpikir di balik coding itu sendiri. Intinya, simple banget kok. Kita ngajarin konsep-konsep penting kayak algoritma dan urutan lewat kegiatan yang, ya, nyata. Coba deh bayangin, kita bikin instruksi buat ngerakit robot dari kardus, atau ngikutin peta harta karun langkah demi langkah. Nah, itu dia coding unplugged lagi beraksi. Coba lihat gambar ini. Kelihatannya kan cuma mainan papan biasa ya, tapi sebenarnya ini tuh latihan coding yang keren banget. Tiap kali anak lempar dadu terus jalan, mereka itu lagi ngikutin aturan, ngejalanin urutan langkah, dan bikin strategi buat menang. Tanpa sadar, mereka itu lagi mikir persis kayak seorang programmer. Nah, yang paling asyik dari metode ini tuh gampang banget diakses. Kita bisa pakai apa aja yang ada di sekitar kita. Balok, kartu, bahkan daun-daunan di halaman rumah juga bisa. Jadi dengan mengubah ide-ide yang abstrak jadi sesuatu yang bisa dipegang, disentuh, kita tuh nggak cuma ngajar, kita juga mancing kreativitas dan pemahaman yang jauh lebih dalam. Tapi, tunggu dulu. Pada akhirnya, tujuan kita tuh bukan buat nyetok programmer-programmer cilik loh, bukan itu. Tujuannya jauh lebih besar dari itu. Kita mau menanamkan sebuah, sebut saja kekuatan super dalam berpikir yang namanya computational thinking atau berpikir komputasional. Dan ini bukan skill buat ngoding doang. Ini tuh skill bertahan hidup di abad ke-21. Kemampuan buat ngelihat masalah yang ribet, entah itu ngerjain tugas sekolah atau sekedar ngatur acara kumpul keluarga. Terus mecahin masalah itu jadi langkah-langkah kecil yang gampang diatur. Wah, itu aset yang harganya nggak ternilai. Jadi, cara berpikir ini tuh punya 4 pilar utama. Pertama, ada dekomposisi. Ini kayak kita motong-motong masalah raksasa jadi potongan-potongan kecil biar nggak pusing. Kedua, pengenalan pola. Di sini kita jadi detektif yang nyari kesamaan atau jalan pintas. Ketiga, abstraksi. Ini soal fokus ke hal yang penting aja dan buang yang nggak perlu. Dan terakhir, semuanya kita susun jadi sebuah algoritma, resep sakti langkah demi langkah buat nyelesain masalah. Nah, lihat deh. Ini contoh dekomposisi yang kejadiannya alami banget pas anak lagi main. Waktu seorang anak mau bikin menara paling tinggi, dia nggak mungkin kan nyari satu balok super gede. Enggak, dia pasti mulai dari fondasinya dulu, terus nyusun balok-balok kecil satu-satu. Nah, itu dia dekomposisi dalam bentuknya yang paling murni. Analogi ini pas banget kan? Resep kue itu ya sebuah algoritma. Tiap langkahnya harus diikutin berurutan dan pas. Coba aja bayangin, masukin telur setelah kuenya matang dipanggang, ya hancur dong hasilnya. Sama persis kayak di dunia coding, urutan dan ketepatan itu kuncinya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus repot-repot ngajarin semua ini dari kecil? Jawabannya simpel, karena manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar soal teknologi. Ini soal ngebangun fondasi karakter dan kecerdasan anak. Coba deh perhatiin baik-baik daftar ini. Ini bukan daftar skill buat jadi software engineer loh, bukan. Ini daftar skill buat jadi manusia yang tangguh dan bisa beradaptasi. Kita ngomongin soal kemampuan mikir logis, kerja sama bareng orang lain, dan yang paling penting, nggak gampang nyerah kalau ketemu masalah. Ini tuh bekal buat seumur hidup. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coding itu ngerangsang cara anak berpikir, berkreasi, dan kerjasama. Jadi intinya, kita tuh nggak cuma ngajarin mereka cara ngobrol sama mesin. Kita lagi ngasih mereka kekuatan buat jadi arsitek di dunia mereka sendiri. Nah, sekarang kita bakal lihat jembatan ajaibnya. Gimana sih caranya kita bawa semua pelajaran dari mainan fisik ini ke dunia digital, tapi tanpa bikin anak jadi pusing atau overwhelmed? Yuk kita lihat transisinya. Oke, ini salah satu permainan favorit saya, robot manusia. Ini game klasik yang bisa dimainin di mana aja, cuma butuh 2 orang dan imajinasi.
Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Anak-anak jadi belajar langsung kalau perintah itu harus super presisi. Kalau si programmer salah kasih perintah, ya robotnya bakal nabrak. Momen, aduh, salah ini, itu pelajaran pertama mereka soal debugging, alias nyari dan benerin kesalahan. Mereka jadi paham kalau salah itu bukan berarti gagal, tapi justru bagian dari proses buat nemuin solusi yang bener. Dan ini dia koneksinya. Lihat deh, logika yang dipakai itu sama persis di dua dunia yang beda. Perintah berurutan buat ngarahin teman di permainan robot tadi, itu logikanya sama plek-ketiplek kayak nyusun balok-balok perintah di platform digital kayak Scratch. Langkahnya sama, cuma wadahnya aja yang beda. Jadi, pas anak udah siap pindah ke layar, alat kayak Scratch ini bikin transisinya jadi mulus banget. Ini bukan soal ngetik-ngetik kode yang bikin pusing. Sama sekali bukan. Ini tuh kayak main Lego tapi versi digital. Mereka tinggal susun-susun balok perintah buat bikin cerita, game, atau animasi sendiri. Fondasi logikanya kan udah dapat. Sekarang mereka cuma dikasih kanvas baru buat berkarya. Satu hal penting yang perlu kita ingat, ini tuh bukan cuma pelajaran tambahan ya. Anggap aja computational thinking ini kayak kacamata baru yang bisa kita pakai buat ngelihat semua mata pelajaran, dari seni sampai sains, dengan cara yang lebih seru dan lebih dalam. Prinsip-prinsip ini beneran bisa diterapin di mana aja. Coba bayangin deh, bikin simulasi tanaman tumbuh buat pelajaran IPA. Atau bikin cerita interaktif buat pelajaran bahasa. Bahkan bikin musik pakai kode buat pelajaran seni. Ini yang mengubah murid dari yang tadinya cuma nerima pelajaran, jadi pencipta aktif di semua mata pelajaran. Dan para guru di seluruh dunia itu ada di barisan paling depan loh. Mereka sadar banget, dengan masukin computational thinking ke pelajaran, peran mereka jadi berubah. Bukan lagi sekedar ngasih informasi, tapi ngebekalin murid-murid dengan skill buat menghadapi masa depan yang, ya, kita sendiri belum tahu bakal kayak apa. Nah, inilah tujuan akhirnya. Kita mau mengubah cara pandang. Dari yang tadinya anak-anak cuma jadi konsumen pasif teknologi, jadi pencipta yang berani dan inovatif. Kita mau kasih mereka rasa percaya diri, bukan cuma buat make aplikasi, tapi buat ngebangun aplikasi yang bisa nyelesain masalah di sekitar mereka. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kreatif buat Anda. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Gimana kalau rutinitas pagi dari bangun tidur sampai berangkat itu kita anggap sebagai sebuah algoritma, atau kegiatan beresin mainan itu kita lihat sebagai latihan dekomposisi? Dunia di sekitar kita itu sebenarnya taman bermain coding yang raksasa. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyimak.